Salam progresif. Halo Mas Mbak, jumpa lagi di podcast Regresif bersama saya Iqbal. Kali ini podcast Regresif hadir dengan edisi khusus, edisi spesial yakni menyambut CPNS 2023. Nah, pada hari ini kita akan berbincang dengan salah satu alumni Fakultas Hukum Undip yang tahun lalu lulus dalam CPNS 2022 di Sekretariat Jenderal DPR RI, yaitu sebagai analis pemantauan peraturan perundang-undangan. Untuk itu kita langsung aja ngobrol sama Nadia Ayu Febriani. Halo Mas Mbak, terima kasih Bang Iqbal. Gimana kabarnya, Nat? Alhamdulillah baik ya. Kita lama nggak ketemu ya, terakhir ketemu pas nikahnya Dias ya? Iya, udah Sekarang bulan Dias tuh, dia punya anak. Wah, luar biasa. Udah 9 bulan lebih berarti kita ketemu. Selamat juga nih Nadia, baru lulus S2-nya. Alhamdulillah, terima kasih. Kamu tuh S2 dulu apa CPNS dulu sih? S2 dulu, buat penerimaannya S2 dulu ujiannya. Jadi pas udah masuk S2, baru mulai tes CPNS, jadi S2 dulu. S2, gimana rasanya tuh kuliah sambil kerja? Menarik, menantang, kan ini udah lulus kan Bang, udah nggak ada kuliah. Terus pulang kerja kayak yang kaget gitu, masih di fase. Biasanya setiap hari habis kerja langsung buru-buru kuliah online kan, alhamdulillah online. Terus sekarang tuh jadi kayak, ya ngapain ya gitu. Jadi ternyata ada yang kehilangan nih habis. Berarti kuliahnya tiap hari ya? Tergantung semester berapa, ada semester 2 kalau nggak salah itu setiap hari. Semester 1 dan 3 itu kayak ada 1 hari kosong atau 2 hari kosong. Berarti peminatannya itu hukum kenegaraan juga ya? Hukum kenegaraan. Itu kan kemarin yang uji Profesor Maria Farida ya? Iya, Profesor Maria Farida. Mantap. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah akhirnya lulus juga. Nah, ini sebenarnya mungkin teman-teman pengen tahu kenapa sih tertarik jadi PNS? Karena kan kalau ditanya orang-orang zaman sekarang kan jarang yang cita-citanya jadi PNS ya. Orang cita-citanya kalau hukum ya pengennya jadi pengacara atau mungkin kalau PNS jadi hakim, jadi jaksa. Nah, kenapa kamu tuh tertarik jadi PNS-nya tuh di Setjen DPR gitu? Dan kenapa Setjen DPR dan kenapa jabatan yang tadi? Oke. Panjang nih Bang. Boleh, silakan. Jadi tuh awalnya pengen jadi PNS itu tuh setelah setelah dulu cita-cita pertama kan dokter ya pasti anak kecil. Nah, terus ternyata nggak dapet jurusan IPA waktu SMA. Ya udahlah kalau nggak IPA nggak dokter berarti IPS nih, mau apa nih. Kebetulan kedua orang tua aku kan PNS juga, jadi ngelihat orang tua PNS enak juga ya kerja PNS gitu. Nah tapi aku dari dulu pengennya PNS nggak mau di daerah, emang mau PNS di pusat. Dulu selalu ditanyain bilangnya cita-citanya kalau nggak jadi pegawai BUMN jadi PNS di kementerian gitu. Dari dulu dari sekolah tuh? Dari sekolah emang pengennya PNS. Nah sampai kuliah gitu-gitu PNS kementerian apa juga belum dapet nih, masih mikir kementerian apa, bahkan sampai daftar S2 pun itu belum bisa tahu kementerian apa. Jadi kan ada disuruh bikin surat kayak permohonan gitu, cover letter, apalah segala macam itu. Aku bilangnya pengen di Kementerian Hukum dan HAM waktu itu. Cover letter waktu daftar S2. Waktu daftar S2, karena masih belum tahu kementeriannya apa. Nah, dan pengennya tuh PNS-nya setelah S2. Jadi pengen kuliah dulu setelah S2. Ingat gak kita pernah ketemu rame-rame di M-Block? Iya. Itu kan aku masih bingung tuh Bang. Iya. Jadi ketemu abang dan banyak abang-abang lainnya juga. Nah itu tercerahkan asli. Itu aku ingat banget omongan Bang Tile waktu itu. Bang Tile kayak disuruh kuliah sambil kerja, itu masukan Bang Tile tuh aku tuh kayak bener juga ya gitu. Akhirnya aku mikir, kataku kasih sih sama Bang Anen. Aku pengen kuliah aja waktu itu. Ya aku pengen kuliah aja deh, selesain kuliah terus S2 dimarahin sama kasih. Disuruhnya fokus. Disuruhnya 2 harus kuliah sambil kerja. Kayak kalau kuliah aja sambil habis itu baru kerja nggak punya pengalaman. Akhirnya ya udahlah daftar kuliah di Maret itu dia persiapan, ujiannya Juli. Habis itu pembukaan CPNS. Jadi belajar aku tuh terusan gitu Bang, dari belajar buat simak, belajar CPNS, dari masuk kenapa milih itu karena dulu aku pernah magang di Setjen DPR dan di posisi yang sama. Di posisi yang sama berarti di kantornya sekarang sama, ruangannya sama. Satkernya apa namanya kalau di? Satkernya Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang. Di bawah Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR. Sekretariat Jenderal DPR RI, luar biasa. Kamu sebagai analis pemantauan perundang-undangan legislatif, gitu ya? Nah itu kerjanya ngapain aja? Kerjanya kan paling tugasnya banyak tuh.
Tapi intinya ada 2 tugas. Yang pertama pemantauan pelaksanaan undang-undang, kayak nama pusatnya. Nah itu tuh memantau keberlangsungan undang-undang di lapangan, termasuk bagaimana itu tuh dibuat apa enggak yang perintah undang-undang. Kita mantau, ya pelaksanaan pelaksanaannya. Yang kedua itu support anggota, support dewan dalam peradilan perkara judicial review di Mahkamah Konstitusi. Iya. Jadi buat keterangan DPR. Keterangan DPR, itu berarti tugasnya pusat itu? Iya, tugasnya pusat pemantauan pelaksanaan undang. Berarti untuk jabatanmu sendiri yang CPNS 2022 kemarin ada berapa orang yang ditempatkan dalam satker yang sama? Di satker yang sama total 5, tapi 3 formasi umum, 2 formasi cum laude. Kamu yang formasi cum laude? Iya. Nah, ini menarik juga nih. Mungkin teman-teman di sini ada yang belum bisa bedain antara Sekjen DPR dan DPR secara keseluruhan. Nah, itu gimana bedanya tuh? Jadi DPR secara keseluruhan kan lembaga negara yang isinya anggota 575 anggota DPR RI. Nah, Sekretariat Jenderal itu sebagai supporting sistemnya dari anggota DPR itu. Jadi kan banyak macamnya. Nah, untuk aku support terhadap fungsi pengawasan, pusat pemantauan pelaksanaan undang-undang, pusat perancang support terhadap fungsi legislasi. Jadi nge-support anggota. Jadi kan fungsi DPR itu ada fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran. Berarti ada masing-masing ada pusatnya, ada supporting sistemnya. Iya, supporting system. Berarti dalam kata lain tunduknya itu sama sekjen ya, bukan sama anggota tertentu ya? Bukan sama anggota DPR tertentu. Sama sekjen dan sama anggota sih lebih tepatnya. Ada berarti di komisi sekian gitu atau? Ada yang di Sekjen itu kan banyak bidangnya, banyak unit eselon 1-nya. Ada unit eselon 1 biro persidangan yang langsung support anggota. Ada PNS komisi 1, PNS komisi 2. Di masing-masing komisi ada PNS. Masing-masing komisi ada PNS, ada AKD juga, ada sekretariat BURT, sekretariat Balek, ada PNS-nya juga. Ada PNS. Berarti dalam setiap keberlangsungan itu disupport oleh PNS juga ya? Disupport oleh PNS dan TSP. Tenaga sistem pendukung. Tenaga sistem pendukung itu lain, bukan PNS ya? Bukan PNS. Nah untuk di Sekjen DPR sendiri ini mungkin tahun ini buka nggak kira-kira? Tahun ini buka. Tapi nggak semua pusat atau semua biro buka. Boleh dong kamu ceritain apa aja tahapan yang kamu lewatin dari pertama kamu milih Sekjen DPR, misal formasi cum laude tadi ya. Nah itu apa aja tahapan yang dilaluin sampai bisa diterima lah? Tahapannya kan secara umum keseluruhan 3 tahapan, administrasi, SKD, SKB. Nah kalau administrasi itu yang ngebedain cum laude sama umum itu, kalau cum laude harus akreditasi fakultas sama akreditasi univnya harus A. Nah kebetulan alhamdulillahnya undip kan A semua. Jadi bisa daftar cum laude. Administrasi itu tipsnya pokoknya harus banget nurut sama yang disuruh, jangan ngide-ngide. Jadi kan ada surat lamaran, surat pernyataan. Yang termasuk materai harus beda itu ya? Materai harus beda. Itu banyak kemarin nggak lolos karena materainya sama. Iya. Ya kan itu maksudnya kasihan kayak. Padahal dianggap remeh-temeh, tapi itu banget ya? Makanya kayak harus benar-benar sesuai sama syaratnya. Tanda tangannya basah, jangan mager kayak nempel tanda tangan gitu. Oke. Harus basah, terus harus nge-scan lagi. Habis itu jangan dipastiin jangan ada yang ke-skip, semua nama di semua identitas harus sama, dipastikan ijazah gitu-gitunya semua namanya sih kalau bisa disamain, kalau nggak bisa sebisa mungkin minta surat keterangan atau apa yang mendukung bahwa memang namanya tuh sebenarnya ini. Administrasi kemarin sih banyaknya nggak lolos di materai itu sih Bang, sama nggak lengkapnya harus dipastiin lagi. Nah setelah itu? Habis itu SKD kan. SKD itu semua lembaga sama ujiannya. Semua PNS daerah. Terpusat dari BKN itu. Terpusat di BKN CAT. Ya. Barengan dulu aku di Undip di Semarang. Ininya SKD-nya TKP, TWK, satu lagi TIU. Sama lah itulah yang harus dipelajarin banget. Habis itu SKB itu kompetensi bidang. Nah ini baru tergantung instansinya. Karena aku pemantauan undang-undang yang diujianin itu tuh fungsi DPR dan di lembaga DPR ya. Fungsi DPD, MPR ada di soal aku. Karena kita satu komplek lah dan masih terikat gitu kan DPD dan MPR. Habis itu juga ada SKB itu pokoknya segala peraturan perundang-undangan yang tentang DPR, MPR, DPD itu diujianin. MD3, terus tentang jabatan formasinya juga diujianin. Tentang formasi aku kan ada peraturan Permenpan RB. Berarti instansi pembinanya apa kalau dari DPR? Instansi pembinanya DPR sendiri. Aku DPR, kalau perancangan masih di Kemenkumham. Ya. Jadi tergantung ininya dipelajarin
itu tentang MD3. Dulu aku apal tuh Bang, MD3, Permenpan, habis itu fungsi-fungsi DPR, semuanya pokoknya ngapalinnya undang-undang sih kalau SKB. Hukumnya tuh malah jarang kalau di soal aku ya. Kan kita tahu kan kalau tes-tes kayak gitu kan nggak ada kisi-kisinya ya. Gak ada. Nah, kamu tuh nyari infonya dari mana? SKD aku nggak nyari info Bang. Oh iya, kalau SKD ya. SKD aku nggak nyari info karena kan banyak Bang orang pada udah tergabung di Telegram. Oke. Nah aku tuh malah enggak, dan aku malah bersyukur karena aku nggak tergabung di Telegram. Iya. Karena aku nggak lihat mana-mana. Oke. Jadi aku tuh beneran fokus belajar dari bangun tidur, mandi, makan, siap-siap, langsung ke meja ngerjain TO online. Yang online itu iya. Online. Dulu aku dari ambil atas school, ayo CPNS. Oh iya, CPNS ya. Yang bayar sekian itu kan. Iya. Itu worth it kok buat 1 tahun. Iya, oke. Nah, atas school aku harus TO. Awalnya sehari 1, habis TO, nanti jawaban-jawaban yang salah atau aku nggak ngerti, aku catetin. Oke. Nah, habis itu TO lagi sampai mau deketin hari H itu aku paling nggak TO sehari 3 kali kan. Nah itu aku nggak nyari info di mana-mana Bang. Aku cuma bener-bener dari TO aja. Nah karena aku jadi fokus itu, jadi pas ujian alhamdulillah nilai aku termasuk tinggi. Aku ranking 2 di Jateng kemarin ujian. Tapi di formasimu paling tinggi kan? Di formasi aku paling tinggi. Ini luar biasa nih Mas. Kemarin hampir 500 ya kalau nggak salah. 471 luar biasa emang. Nah setelah itu kan lolos SKB cari taunya bukan ke teman-teman, bukan ke yang formasi yang sama, tapi langsung nyari ke IKFH waktu itu. Aku ngechat Bang Iqbal, ngechat Atet, siapa ya orang alumni FH. Atet itu Nabila Mas Mbak kalau tahu. Iya, dan Nabila. Siapa alumni FH Undip yang kerja di Sekjen DPR. Waktu itu dapat kontaknya Bu Arini sama Bang Clinton. Oh, Clinton ya. Dan kemudian Bang Clinton satu ruangan sama aku sekarang. Oh, iya. Sebenarnya tuh kisi-kisi itu ada Bang, dikeluarin dari BKN. Oh, ada? Ada kisi-kisinya, tapi kisi-kisi umum gitu. Dikeluarin BKN. Ada peraturan perundang-undangan gitu. Bang Clinton tuh aku lebih nanyanya, aku perdalam dari Permenpan itu, apa aja sih Bang tugasnya gitu. Real life-nya tuh kayak gimana, apa aja. Dari situ aku punya gambaran nih, harus belajarnya apa aja, waktu wawancara jawabnya apa aja tuh ada gambaran. Jadi bukan bocoran soalnya, tapi jadi tahu kesehariannya apa aja. Kalau wawancara itu dengan kepala pusat? Langsung dengan kepala pusat. Kepala pusat dan kepala biro yang lainnya. Berarti waktu itu 6 ditambah berapa? 6 ditambah 5, 21 berapa? Kan 5 ya, 15 orang berarti ya. 15 orang diwawancara langsung oleh kepala pusat. Oke. Untuk wawancara juga seputar itu aja atau nyinggung pribadi, misal wawancara nyinggung pengalamannya pribadi. Apa aja? Tapi kalau pengalaman enggak disinggung pengalamannya, cuman ada pengalaman kerja enggak gitu doang. Kalau wawancara seputar pribadi ya kayak wawancara biasanya, wawancara kerjaan kayak gitu, bukan tentang materi lagi kalau wawancara. Nah yang pasti di wawancara itu buat tahu anak-anak ini tuh terpapar radikalisme apa enggak gitu. Iya, tuh harus diperhatikan. Jadi yang ditanyain tuh gimana kayak orang yang daftar ini tuh cinta NKRI apa enggak. Itu dengan kepala pusat langsung. Berarti mungkin dengan eselon 2-nya lah ya? Eselon 2. Oke. Nah, setelah wawancara sudah selesai itu berarti? Setelah wawancara selesai tahapannya. Itu di akhir 2021 berarti ya? Akhir 2021. Seminggu kemudian pengumuman. Oke, nah ini seminggu kemudian, cepet ya? Cepat. Nah, dan kebetulan Mas Mbak, saya kenal Nadia ini dari Maba. Nadia ini adalah seseorang yang kalau memperjuangkan sesuatu itu benar-benar, kalau ingin meraih sesuatu itu benar-benar diperjuangkan tuh. Sampai waktu itu inget banget, waktu pengumumannya nangis dia. Karena waktu itu Atet Nabila nelfon. Oh iya, lagi di kantor ya? Lagi di kantor itu. Nangis banget. Lagi di kantor nangis. Emang seberat apa perjuangan maksudnya? Perjuangannya buat CPNS itu kan sebenarnya awalnya coba aja dulu. Tapi ternyata pas mulai berjuang itu tuh pas belajar SKD, kok aku menikmati belajarnya ya, seneng belajarnya. Jadi bukan coba-coba yang awalnya coba-coba. Nah pas dapet nilai skor 471 masih di ruangan ujian, wah seneng banget, aku udah mau nangis tuh Bang di ruangan ujian itu. Dari skor 471 jadi ambis, kayak yang aku udah nomor 1. Oh padahal tadinya niatnya coba-coba doang? Kayak ya kalau nggak terima nggak apa-apa kan emang mau kuliah dulu. Gitu. Terus pas dapat skor 471, tahu bahwa nomor 1 di Puspanla, di pusat aku itu, jadinya ambis, kayak yang aku belajar SKB nih gitu.
perjuangannya SKB itu banyak banget dramanya bang. Udah ceritain mungkin biar teman-teman. Dramanya, tapi ini kayak kejadian juga di orang yang emang pengen banget kerjaan sesuatu. Karena cerita aku hampir 80% mirip sama cerita Yusti yang masuk Bank Indonesia. Oke, iya siap. Abis itu pokoknya selalu ada dramanya. Drama paling berat itu waktu tes psikotes. Oke, psikotes itu online juga atau? Online juga, jadi setelah CAT SKB. Kalau online itu di rumah masing-masing berarti? Di rumah masing-masing. Waktu mau tes psikotes, itu aku udah siap di meja belajar aku, udah tutup pintu semuanya, udah mau mulai, udah masuk ke room Zoom pertama sebelum dibagi. Dibagi per breakout room gitu, mau dikenalan dulu itu, mati lampu. Mati listrik. Udah badai, waktu itu hujan badai, mati listrik. Ya, karena itu di akhir tahun ya, musim hujan itu ya. Benar. Terus langsung panik kan, aku langsung mikir tempat mana yang ada genset ya. Kalau ke kantor pemerintahan kan nggak ada gensetnya ya di Kabupaten Magelang. Akhirnya aku mikir, kayaknya ke bank. Aku mikirnya ke bank. Aku ke bank BNI cabang Kota Magelang. Di situ aku ujian psikotes di situ. Diliatin orang nggak? Ditungguin satpam di belakang aku. Kan nggak boleh kan mungkin. Ngapain nih orang asing bawa laptop. Aku minta tolong. Waktu itu ada saudara juga yang di BNI tapi nggak di Magelang. Minta tolong mintain izin ke kepala kantornya buat aku ujian di situ. Akhirnya dapet tapi ditungguin satpam di belakang. 2 satpam. Jadi aku ngerjain psikotes. Dalam pengawasan? Iya, di tempat duduk CS. Tapi kan kamera harus on. Kamera harus on. Di belakangnya satpam? Satpamnya duduk walaupun nggak kelihatan, tapi satpamnya udah liatin aku. Kayak takutnya ngapa nggak hack bank mungkin atau apa nggak tahu. Di tempat CS bilang tuh nggak? Iya. Di bank ada teller, ada CS. Sebenarnya telat, cuman kan yang ruginya di aku kan. Sebenarnya aku udah absen, udah masuk. Itu sempet agak takutnya di situ juga dikira telat. Ada orang saingan samping lawan aku bilang aku telat di situ. Padahal nggak telat, aku udah masuk Zoom. Dan ada buktinya bahwa dan mati lampunya itu sebelum dimulai kan? Sebelum dimulai. Dan aku udah ada di Zoom itu, udah ada muka aku, jadi udah terekam. Pas mati lampu aku langsung telepon panitia. Pak, saya mati lampu, saya mau cari tempat dulu, mohon izin, saya belum join Zoom lagi. Gitu. Join Zoom, psikotes, udah nggak fokus tuh. Ada beberapa soal nggak kejawab. Aku udah panik banget. Pokoknya fokusnya udah hancur banget. Aku nggak tahu. Itu berapa jam kira-kira durasinya psikotes itu? Psikotes tuh 2 jaman. 2 jam. Aku udah nggak fokus bang. Udah yang tadinya nyiapin. Psikotes kan harus tenang, fokus gitu kan. Itu udah pikiran udah kalut. Udah kalut semua. Habis itu banyak apa aku nggak selesai gitu ngerjainnya. Beberapa soal nggak kerja atau nggak selesai aku lupa. Terus waktunya habis. Waktunya habis. Habis itu pulang udah lemes banget bang, kayak bukan karena kesalahan sendiri gitu, aku mikirnya karena keadaan. Itu aku nangis tuh aku tuh udah nggak belajar tuh 3 hari. Abis itu kan masih ada tes apa ya, wawancara atau bahasa Inggris aku lupa. Aku nelponin sana sini bang, nelponin yang udah keterima PNS, kayak teman-temanku S2 kan udah PNS semua. Aku nelpon Kadivia. Kadivia tuh nenangin aku. Pokoknya Kadivia, the best banget. Aku telepon Kadivia tuh yang ngasih kata-kata yang bisa aku terima. Jadi tuh Kadivia itu dari dulu, dari zaman aku mau lulus, tuh Kadivia tuh kayak, Kak, aku mau cerita. Dia udah tahu tuh ceritanya apa. Sebelum aku cerita, dia udah ngasih nasihat panjang banget. Ini berlaku juga di CPNS. Akhirnya dari situ semalaman habis dinasehatin, akunya mulai tenang, besoknya baru mulai belajar lagi. Berarti cepat banget ya maksudnya. Menenangkan dirinya cepat banget ya. Kalau mungkin aku yang jadi begitu mungkin udah paniknya kayak gimana, udah males kali ya. Udah males, udah demot banget bang. Tapi seminggu lagi ujian lagi. Kan kayak nggak bisa. Demot lama-lama dan alhamdulillahnya dikelilingin sama orang-orang yang baik gitu, yang ngasih kayak nenanginnya tuh nyampe gitu. Dia itu sih paling susahnya kayak gangguannya apa sih, dramanya sih di situ kalau aku. Kalau selanjutnya tes bahasa Inggris itu bahasa Inggrisnya TOEFL, semacam TOEFL itu aman aja, dan ya kayak TOEFL berarti biasa. Wawancara itu dari akhir ya? Wawancara paling akhir. Nah pas pertama buka pengumuman bahwa lulus itu kan berarti malam-malam kalau nggak salah ya? Siang ya? Pas kantor kan? Oh iya deh, iya siang. Itu gimana tuh, langsung teriak apa langsung apa? Nangis. Aku pas telepon itu pas telepon Hanif kan. Telepon nangis. Aku telepon papa mama dulu ya gitu. Telepon papa mama udah nangis, terus telepon
tante aku, pokoknya yang pertama kali reaksinya langsung mau nelpon karena posisi nggak di rumah, mama lagi mimpin rapat, papa lagi di kantor juga gitu, semuanya langsung aku telepon, aku keterima mah, aku terima, terus langsung tante yang nyemangatin aku, terus setiap aku mau ujian ada tante aku selalu datang ke rumah. Oh, tante PNS juga? Tante nggak PNS, tapi dari Semarang selalu hampir setiap minggu ke rumah buat nyemangatin. Kayak aku bilang gini, mbak aku keterima gitu, ikut nangis semua yang aku teleponin, terus aku nelpon Apet, Ipeh, Dania gitu. Reaction pertama sih nangis dan nelpon orang, nggak ada sendiri sama kayak gimana, nggak ada. Emang luar biasa. Berarti setelah keterima itu kan baru beberapa bulan masuk kan akhirnya? Iya, keterima kan pengumuman Desember, masuknya di Maret. Oh ya, NIP Maret ya? NIP Maret. Nah, kalau nggak salah kemarin dapat penghargaan lagi ya waktu diklat apa tuh? Jadi PNS juara 1 PNS terbaik ke Sekjen DPR angkatan aku sama gelombang aku. Kan ada angkatan dan gelombang kalau nggak salah, lupa. Itu penilaiannya gimana? Maksudnya selama diklat atau? Selama diklat. Jadi kan di diklat kita digabung PNS Sekjen DPR, Sekjen MPR, Sekjen DPD. Okay. Nah itu digabungin, ada dibagi angkatannya gitu kan bang, gelombang angkatan. Selama diklat itu 3 bulan kalau nggak salah, ada online, ada langsung di Kopo, di pusat diklat. Penilaiannya selama itu. Jadi terbaik Sekjen DPR DPD. Itu gimana tuh pas yang terbaik itu keluarga gimana? Maksudnya reaksi orang-orang juga gimana? Orang-orang kaget bang, masalahnya kan dari dulu aku ngerasa aku nggak terlalu terlihat ambis kan, maksudnya aku nggak tahu ya orang lihatnya kayak gimana, aku malu. Waktu S1 kan ya udah ngejalanin aja, nggak kayak yang aku pengen jadi ini kan, nggak, jalanin aja dulu, maksudnya jalaninnya ya sama sebaik mungkin jalaninnya. Terus orang-orang kagetnya aku tuh nggak pernah nanya bang, kayak di Kopo kan seminggu offline, aku tuh kayak orang nggak pernah nanya. Oh, maksudnya nggak aktif gitu? Nggak aktif nanya. Tapi kalau yang di kelompok-kelompok online itu, aku ketua kelompok aku. Nah, tapi pas yang offline, aku nggak aktif tanya. Tapi aku selalu ditanya. Iya, oke. Kayak selalu kalau ada narasumber ngelempar pertanyaan, aku nggak angkat tangan, tapi aku ditunjuk. Kayak, kamu mana dia? Gitu. Atau ditunjuk maju suruh presentasi. Aku paling dapet nilainya di situ. Makanya orang-orang tuh banyak yang lebih aktif. Aku juga heran waktu dikabarin di WA. Jadi penilaiannya harus sambutan juga kan? Sambutan. Aku ngechat tuh bang, aku ngechat orang diklat. Ini nggak salah kan? Aku sampai kayak gitu. Aku takutnya aku udah nyiapin pidato, ternyata orangnya salah teh. Aku bilang kayak gitu. Enggak kok, kami punya penilaian sendiri. Dan tim penilainya nggak dari diklat, campur inspektorat kalau nggak salah, dari beberapa komponen. Sambutan juga. Luar biasa. Oke Mas Mbak, kita akan membacakan pertanyaan yang sudah masuk, baik melalui Instagram IKEVA maupun yang nanya langsung ke saya atau nanya langsung ke Nadia ya. Nah, ini pertanyaan yang pertama dari username Regita PS. Materi perundang-undangan itu sebenarnya apa ya Kak? Sampai bingung, nggak pernah keluar sesuai kisi-kisi. Di mana tuh? Tergantung perundang-undangannya, kan berarti SKB, tergantung instansi. Berarti jatuhnya, kalau di Kemenkumham, aku kurang tahu karena mungkin di Kemenkumham lebih umum ya, kayak analis hukum gitu, hukumnya tuh gak ketebak. Kayak aku dengar cerita dari Riverzone dulu yang pernah SKB juga, kayak semuanya tuh keluar, jadi hukum secara luas. Kalau di aku perundang-undangannya langsung spesifik ke DPR, MPR, DPD. Undang-undang MD3 itu ya? MD3, pembentukan peraturan perundang-undangan, jangan lupa. Sama, itu masih yang 2019 berarti ya? 2019, betul. Sama yang ini Permenpan RB. Permenpan RB tentang analis, jabatan analis pemantauan peraturan perundang-undangan daerah. Sudah itu aja. Kalau di pusat aku, mungkin di pusat yang lain sesuai dengan pusatnya. Ini udah terjawab ya. Selanjutnya pertanyaan dari username Vira_Zafira16. Halo Kak, izin nanya ya. Jika fresh graduate dan belum pengalaman kerja, apa bisa daftar PNS? Bisa aku fresh graduate dan belum punya pengalaman kerja. Malah lebih gampang, lebih enak belajarnya. Jadi mungkin aku nggak relate buat orang-orang yang sambil kerja ya Bang, karena bahkan kalau belum kerja waktu belajarnya 24 jam. Ya udah terjawab ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Melia dari IKFH juga.
Perlu ikut bimbel CPNS nggak Kak? Enggak sih, enggak perlu. Enggak tahu sih itu. Kamu nggak ikut intinya? Kayak tergantung orangnya. Kalau aku nggak ikut, hanya dari TO bimbel. Nah, pertanyaan beliau selanjutnya, apa saja yang ditanyakan pada saat wawancara? Apakah harus menunjukkan kemampuan diri, kayak performance, kayak nyanyi, kayak kita apa, public speaking atau gimana? Enggak ada performance kayak gitu. Paling ngomongnya lancar aja, basic part wawancara, ditanyain tentang Pancasila. Disuruh nyebutin kalau nggak salah waktu itu Pancasila, sila 1-5. Hafal kan? Hafal dong. Contoh penerapannya. Okay, sila 1, apa, sila 2, apa, 3, apa, 4, 5. Studi, ada kasus nih, dikasih kasus. Menurut pandangan kamu gimana? Itu harus dikaitin sama Pancasila. Okay. Karena pokoknya tuh harus kelihatan banget bahwa orang ini tuh Pancasila cinta banget. Iya, okay. Pancasila banget, cinta banget sama Indonesia. Harus Pancasila banget. Selanjutnya nih terakhir pertanyaan dari Isak. Halo Sak. Adakah hal yang lain yang mesti disiapkan di luar belajar SKD, SKB, interview, dan lain-lain? Berdoa banget Bang. Jadi panjang lagi. Ya udah, ngomong. Jadi tuh aku merasa ya, ini aku selalu bilang ke semua orang yang mau daftar PNS. Aku selalu bilang, nggak PNS juga, kerjaan Ansip kemarin mau tes Pertamina. Karena aku selalu bilang, kalau rezeki itu bener-bener Allah udah nakarin gitu loh Bang. Ini aku setiap ngomong kayak gini sama teman-temanku, aku selalu nangis Bang. Nggak apa-apa, santai. Karena beneran kayak aku tuh bukan yang nggak percaya Allah, aku selalu percaya Allah, tapi tahu kayak dikasih, Allah tuh ngasih rezeki baik banget tuh sekarang gitu. Kalau emang mau kasih ke kamu, dikasih aja gitu, nggak usah meragukan. Jadi harus percaya, harus belajar dan percayanya bahwa ya itu kalau emang dikasih buat kamu, rezeki kamu, nggak usah ada kekhawatiran lagi gitu, bakalan kamu dapetin kok. Yang penting percaya bahwa bisa gitu, kayak manifesting sih sebenarnya, jatuhnya kayak sugesti ya. Aku bakalan dapet ini gitu. Karena jujurnya kalau percaya tuh bakalan banyak banget ya Bang, miracle-nya asli. Ini aku baru ngerasain di CPNS. Yang penting kita percaya bahwa rezeki nggak akan tertukar. Rezeki nggak ketukar banget. Dan kalau emang itu jalannya kamu tuh bakalan ada gangguan kayak gimana pun tuh Allah tetap kasih kok. Cuman mau lihat seberapa bisa ngehadapin itu sebenarnya. Jadi merinding ngomong gitu. Makanya aku selalu percaya aja gitu. Kayak Ansip juga baru keterima kerja juga. Iya, luar biasa pokoknya. Luar biasa. Kayaknya teman-teman kita pada pinter-pinter ya. Iya, aku ikut senang banget Bang. Apalagi angkatan 2017 itu baru 2 tahun yang lalu lulusnya ya. Iya. Kebanyakan. Ya Allah, ya. Ada yang udah jadi, ya ada yang bisnis juga kan. Bisnis juga. Ya dan sukses. Luar biasa. Aku ikut senang banget sih Bang. Ya, jadi secara nggak langsung kamu jadi bagian dari kesuksesan mereka. Wah, alhamdulillah, Masya Allah. Karena kamu nasihatnya begitu kan. Iya, itu saya ngobrol sama temen. Alhamdulillahnya kan aku masih terhubung ya Bang. Maksudnya sama teman-teman 17. Setiap weekend tenis bareng. Oh iya. Sama angkatan 17 gitu kan. Jadi kayak jadi gimana ya Bang, jadi support iya, system. Jadi support system. Iya. Bener, jadi saling support dan saling seneng aja kalau ada yang sukses. Iya, bagus. Berarti jangan kita menganggap teman-teman kita kuliah itu sebagai saingan, mungkin begitu ya? Iya, itu jangan sih, aku nggak pernah nganggap orang-orang saingan Bang. Bahkan kalau bisa sih jangan ya. Karena kalau ada yang sukses tuh kita yang dapat juga kok manfaatnya. Iya, benar. Iya. Ya inilah gunanya ikatan alumni. Iya, betul. Setuju sih Bang. Kalau nggak ada Bang juga aku nggak terhubung sama Bu Arin. Wah iya. Bang Clinton. Iya, ya bagus. Berarti Ika Eva ini sangat bermanfaat. Nah, boleh bagi sedikit tips and trick bagi teman-teman yang ini kan kita ini tayangnya mungkin pas itu ya, pas pendaftaran CPNS ya. Nah, ini kita syutingnya sebelum pendaftaran CPNS. Nah, mungkin ada tips and trick bagi teman-teman yang pengen mencoba peruntungannya di tahun ini lah. Teman-teman yang terutama kan alumni Fakultas Hukum Undip banyak yang umurnya di bawah 35 kan? Iya. Karena kan batas maksimal 35 tuh. Iya. Nah, silakan gimana tuh kira-kira? Jadi tipsnya adalah yang pertama pilih jurusan yang sesuai. Formasi maksudnya? Formasi yang sesuai. Jangan gede jurusan hukum, tapi di formasinya nggak ada ilmu hukum. Dia tuh udah pasti nggak keterima kan. Terus pas milih jurusan itu dipastiin bahwa emang pengen. Jangan coba-coba asal masuk. Karena kenapa banyak yang udah keterima tapi mengundurkan diri karena nggak sesuai ternyata. Harus benar-benar tahu ini tugasnya ngapain aja, emang bakalan seneng ngejalaninnya, jadi baru didaftarin.
Terus juga aku waktu itu tanya orang tua. Jadi semua tahapan pendaftaran CPNS ini selalu ada orang tua yang ambil andil di situ. Jadi selalu nanya, "Pah, Mah, aku ambil jurusan ini apa ini ya?" Kasih pilihan. Terus waktu itu dipilihin Sekjen DPR aja deh. Waktu itu sama pengennya Kementerian BUMN. Oke. Padahal formasinya 50 Kementerian BUMN, tapi disuruh ambil Sekjen DPR yang formasinya cuma 2. Kementerian BUMN analis hukum. Lupa waktu itu Bang, enggak analis hukum, 50 orang dan itu dari banyak formasi kok, ada teknik, banyak jurusan. Oke, iya. Nah itu nggak boleh tuh daftar kayak, waktu itu aku nggak boleh daftar kayak gitu. Di situ lebih banyak orang yang mau daftar ke situ. Pilih aja langsung fokus ke hukum, karena yang daftar orang-orang hukum aja. Kalau 50 hukum semua mending ya? Kalau 50 hukum semua nggak apa-apa gitu. Nah habis pilih juga dipintar-pintar milih mau yang 2 orang atau kan ada 2 orang, 5 orang, itu kan juga ngaruh banget kan Bang. Waktu itu yang formasi umum di aku 3 orang, cum laude 2 orang. Terus aku tanya lagi, "Mah, Pak, aku mending ambil apa?" Disuruh ambil cum laude. Karena biar yang daftar menurut papa mama aku nggak banyak, kalau dibanyakan umum daripada cum laude kan. Pas mau aku serahin ke orang tua aku, nanyanya waktu itu karena tidak orang tua, aku rasa kayak gitu sih di CPNS ini. Nah, pilih formasi sama ini agak mungkin orang-orang suka skip Bang, tahu gajinya dulu. Karena orang tuh biasanya udah masuk tapi gajinya kecil, tahu gajinya kecil, banyak yang mundurin diri. Berapa ribu orang mundurin CPNS, mundurin diri kan sayang banget, kasihan yang mau daftar lainnya ya. Nah buat gaji itu kan gaji pokoknya baru masuk semua PNS, tahu aku 2 juta. Iya, kurang baca kan? Yang 3A kan? 3A tuh 2 juta, sarjana gaji pokok, sarjana S1. Nah buat tukinnya di masing-masing instansi itu ada peraturannya. Ada peraturan yang ngeluarin masing-masing instansi atau bukan Menko ya? Oke. Permen. Oke. Permen tentang jabatan itu. Kelas jabatan sekian gitu ya. Kelas jabatan sekian tuh udah ada setiap instansinya apa tuh udah ada range gajinya sendiri kalau dan masing-masing instansi kan beda-beda ya. Nah itu harus apakah sesuai, apakah nanti kalau udah masuk nyesel gitu. Jangan sampai nyesel sih intinya itu pas buat informasi menurut aku. Habis itu administrasi diperhatiin banget semuanya, jangan sampai ada yang skip, jangan ngide satu materai, tanda tangan harus basah, gitu-gitu, jangan ambil gampangnya aja buat yang administrasi, karena masa administrasi nggak lulus yang gitu kan sayang banget ya. SKD sih belajar semaksimal mungkin buat yang belum kerja atau fresh graduate, waktunya kan 24 jam sehari, itu tuh bisa dimaksimalin banget buat belajar ya. Kalau emang ada keinginan tuh pasti senang kok belajarnya. Aku aja menikmati banget belajar SKD itu Bang. Sampai ketagihan mungkin ya? Iya, aku tuh sehari kayak kok kurang ya gitu. Jadi aku bener-bener gak keluar rumah. Gak keluar rumah itu karena kalau keluar rumah, kalau main tuh ngerasa ada waktu yang kebuang yang harusnya aku bisa belajar. Mantap. Aku mikirnya dulu kayak gitu, makanya aku gak keluar rumah berbulan-bulan pada waktu itu. Nah terus SKD aku belajar dari tryout yang online setiap hari banget. Setiap habis tryout aku catetin, aku punya buku catatan yang isinya yang aku nggak tahu atau yang aku salah. Oke, ya terkait soal tryout itu. Sama buku CPNS tuh aku ngehabisin 3 buku. 3 buku yang tebel itu. Luar biasa. Buku CPNS sebetulnya aku habisin 3 buku. Harus beli. Sama TO online. Habis itu yang buat SKD ya. Karena ternyata waktu SKD soal aku lebih susahan soal TO. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya iya. Kayak kita zaman SBM dulu kali ya, SBM atau ujian nasional zaman dulu, biasa soal tryout lebih susah. Oke. Nah, jadi pas ujiannya jadinya ini udah tinggal tahu gitu banget. Terus pas ujian SKD ini jangan lupa berdoa. Kalau ada soal yang susah langsung berdoa. Bang, aku tuh gak tahu ya, ini sugesti aku aja apa gimana. Kalau ada soal susah, ada yang aku kosongin kan. Aku tuh ngerjain semua soal cuma dalam 15 menit. Nggak semua soal, maksudnya dari 1 sampai selesai SKD itu cuma 15 menit. Jadi kan dipantau sama orang rumah. Jadi orang rumah tuh nungguin di depan ruangan, di PRPP waktu itu di parkiran. Aku ranking 1 mulu karena ada live score-nya gitu ya. Karena aku cepat ngerjainnya karena udah tahu nih soal-soalnya kalau jawabannya ini. Terus tapi masih ada banyak
kosong. Nah, orang rumah mulai panik nih, kok aku stuck di situ karena aku berdoa. Jadi siapa yang kosong, aku berdoa bener-bener aku pantengin soalnya, aku sholawat, semua doa yang aku tahu aku doain. Kayak jawaban tuh tertuju gitu loh Bang, dari A, B, C, D. Nggak pakai tang-ting-tung gitu nggak? Nggak pakai tang-ting-tung, kayak ini nih gitu. Kayak ada jawaban yang lebih besar, ngerti gak sih Bang? Jadi gitu, jadi berdoa aja. Kalau nggak tahu, jangan panik menurut aku. Jangan panik, pokoknya berdoa. Nah, SKB-nya belajarnya lebih susah sih Bang. SKB emang lebih susah dari SKD, dan SKB itu benar-benar kalau bisa chat siapapun, tanya ke IKF siapapun yang ada di instansi yang dituju. Kalau jaksa banyak kan, alumni jaksa, calon hakim banyak. Pokoknya harus dichatin yang punya pengalaman karena itu membantu banget. Karena bakalan dikasih tahu banget, membantu banget ya dari situ SKB, karena SKB-nya susah banget pasti Bang ini. Buat yang bahasa Inggris, belajarlah kayak TOEFL karena hampir mirip kayak TOEFL Bang jatuhnya. Tapi bukan TOEFL jatuhnya? Bukan TOEFL, aku dari Setnek waktu itu. Kalau dari DPR tuh yang bikin Setnek. Itu belajarnya dari situ, dari TOEFL aja. Kalau psikotes sih banyak-banyakin latihan, wawancara, pokoknya harus cinta Indonesia banget. Tipsnya itu doang. Ya belajar. Tes kesehatan nggak ada berarti? Nggak ada. Sajian DPR nggak ada tes kesehatan. Tes kesehatan yang dari awal itu Bang yang cuman bisa di rumah sakit daerah. Oh, cuma bikin surat keterangan sehat gitu doang? Iya, surat keterangan sehat. Itu aja sih. Oh ya, tadi ada yang kelewat tuh masalah. Ini kan kamu jabatannya ahli pertama. Nah, mungkin teman-teman yang di luar pemerintahan mungkin belum mengerti apa itu jabatan fungsional, ahli pertama, dan lain-lain. Apa itu pelaksana? Nah, mungkin bisa jelasin singkat aja. Yeah. Jadi kalau di PNS itu tuh ada jabatan pelaksana dan fungsional. Kalau fungsional itu lebih banyak langsung ketujuh, kayak aku ahli pertama analis pemantauan peraturan perundang-undangan legislatif. Udah, jadi aku menganalisis peraturan perundang-undangannya itu. Nah, kalau pelaksana kan ada tugas administrasi gitu-gitu. Kalau yang analis, yang fungsional tuh udah berdasarkan fungsinya. Kalau analis perancang juga udah tugasnya merancang undang-undang, bukan administrasi lagi. Kan banyak orang salah, PNS tugasnya administrasi di kantor, mainan Zuma, aku digituin kan. Ternyata enggak kok, PNS juga tugasnya banyak juga. Iya, banyak juga, dan mikir juga tugasnya. Dan untuk kemaslahatan bangsa dan negara juga ya? Iya, benar-benar. Nah, itu bedanya. Kalau fungsional udah langsung ke fungsinya. Ahli pertama itu tuh jenjang jabatannya. Jadi ada ahli pertama, kalau di fungsional ahli pertama, ahli muda, ahli madya, ahli utama. Tuh. Berarti langsung fungsional, berarti ya. Langsung fungsional, iya kalau aku masuk. Nah, jadi aku udah nggak ada ujian fungsional lagi pas masuk. Oke, berarti ini mungkin bisa sama teman-teman ini mungkin bisa dijadiin itu ya, bisa dijadiin referensi juga, milih yang langsung fungsional atau yang enggak. Kan ada juga kan yang enggak kan? Benar. Nah, iya benar, harus tahu juga sih yang didaftarin itu pelaksana apa fungsional. Ada kok semua jabatan ada permentannya, dan itu udah ada butir tugasnya apa aja udah ada. Ya, berarti tugasnya apa namanya? Berarti sebelum dia milih formasi itu juga dia bisa tahu tugasnya ngapain aja. Iya betul. Nih terakhir nih Nat, sebelum ditutup, ada nggak pesan dan kesan untuk teman-teman yang daftar tahun ini? Kalau tadi kan tips and trick, sekarang pesan-pesan secara khusus deh. Jadi pesannya harus belajar dan berdoa. Belajarnya harus banget, harus niat, karena jutaan orang memperjuangkan CPNS ini ya. Jadi emang kalau pengen belajarnya yang niat, emang diniatin, berdoanya tuh beneran berdoa di jalur langit juga tuh harus didoain, sama minta doa restu orang tua. Soalnya gimana ya, mamaku tuh setiap aku mau ujian selalu mimpi Bang. Jadi malamnya selalu, besok paginya ujian, malamnya mamaku udah mimpi gitu. Jadi orang tua tuh, jadi aku nggak mau bikin orang tua sebel, bete sama aku di semua tahapan itu. Kayak aku bener-bener jadi anak yang baik banget di saat tahapan CPNS itu gitu. Jadi ya minta doa orang tua, doa restu, belajar berdoa, dan tanya-tanya ke yang udah punya pengalaman sebelumnya gitu. Jadi kalau mau ada yang mau tanya-tanya sama aku juga nggak apa-apa, WA aja. Ya, nanti senang. Nomor WA-nya di bawah ini. IG-nya nanti DM aja. Aku senang sih kalau ditanya-tanyain. Oke. Ya, terima kasih nih Nadia nih udah ngeluangin waktu. Kita bisa ngobrol-ngobrol.
Mudah-mudahan bisa jadi inspirasi juga buat Amin, teman-teman amin, yang amin. tahun ini mencoba peruntungan. Amin, amin. Mudah-mudahan semakin banyak juga alumni Fakultas Hukum Undip itu yang lolos tahun ini ya. Amin, amin. Karena Iya, emang banget. Fakultas Hukum Undip itu memang memenuhi pemerintahan sebenarnya kan biasanya kan. Asli, Ya, benar-benar. mudah-mudahan banyak yang lolos. Banyak. Dan Mas Ba, demikian obrolan kita pada hari ini. Terima kasih kepada yang telah menyaksikan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.